Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak putih semuanya? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajarnya. Pada hari ini anak-anak akan belajar tematik bersama Bu Titin. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memasuki materi, Bu Titin mau dong tepukannya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke. Nah, sebelum Bu Titin membuka materi pelajaran, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Ada yang tahu gambar apakah itu? Ya, anak-anak benar. Ini adalah gambar rangka di dalam tubuh manusia. Hari ini kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, anak-anak mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. Yang kedua, dengan mengamati gambar, anak-anak mampu menunjukkan berbagai jenis tulang. Yang ketiga, anak-anak dapat memahami fungsi tulang pada manusia. Apakah ini tengkorak manusia? Tentu saja bukan, karena manusia tidak bertanduk. Bagaimana dengan tengkorak ini? Apakah ini tengkorak manusia? Tentu saja bukan, karena manusia tidak memiliki taring sebesar dan sepanjang itu. Bagaimana dengan tengkorak ini? Apakah milik manusia? Walaupun hampir mirip, tapi ini bukan milik manusia, karena manusia tidak bertaring. Kalau yang ini, anak-anak pasti yakin 100% milik manusia. Alat gerak pada manusia terdiri dari dua macam. Yang pertama, alat gerak aktif berupa otot. Yang kedua, alat gerak pasif berupa tulang. Di dalam rangka manusia terdapat banyak tulang. Di antaranya ada tulang kepala, tulang badan, tulang tangan, dan tulang kaki. Tulang yang berada di kepala ada tulang dahi, tulang pipi, tulang pelipis, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Sedangkan di bagian badan ada tulang rusuk, tulang dada, tulang belakang, dan tulang pinggul. Di bagian tangan ada tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil. Sedangkan di bagian kaki ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, dan tulang tempurung lutut. Fungsi tulang di dalam tubuh manusia yang pertama sebagai alat gerak pasif, yang kedua sebagai penegak tubuh, yang ketiga melindungi bagian-bagian tubuh yang vital, yang keempat tempat melekatnya otot lurik, dan yang kelima tempat pembentukan sel-sel darah. Ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf. Di dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok yang bisa terletak di awal paragraf, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama berfungsi untuk membaca dalam menemukan inti informasi dari sebuah paragraf. Ciri-ciri kalimat utama: yang pertama, mewakili isi bacaan. Yang kedua,
bisa berdiri sendiri. Yang ketiga, menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain. Di paragraf pertama, kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu otot merupakan alat gerak aktif. Sedangkan kalimat penjelasnya ataupun kalimat pengembangnya adalah otot dapat bergerak karena adanya sel otot. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan reaksi. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Sedangkan di paragraf kedua, kalimat utamanya juga terdapat di awal, yaitu otot terdiri dari 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah otot polos bentuknya seperti perahu, terletak pada organ dalam, nukleus 1 di tengah. Gerakannya lambat, tidak cepat mudah lelah, tidak sadar, tanpa perintah otak. Otot lurik bentuknya silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka. Nukleus banyak di tepi, bekerja secara sadar atas perintah otak, cepat mudah lelah. Otot jantung bentuknya silindris, mempunyai percabangan yang disebut sinsitium, terletak pada jantung, nukleus 1 di tengah, dan tidak cepat mudah lelah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat anak-anak semuanya. Bu Titin akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.